memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa didapatkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran membuat iman bertambah, hadis Nabi membuat cinta semakin mekar di dalam dada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin yang mengaku seorang mukmin dan ingin mempertahankan iman, maka yang mereka lakukan adalah apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, disebutkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya untuk menambah keimanan, sering-seringlah membaca atau dibacakan Al-Quran. Kadang kekhusyukan itu ikhwatul Islam lebih kena dikala kita mendengarkan Al-Quran dibacakan. Baginda Nabi SAW paling suka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Pernah suatu ketika Nabi SAW panggil sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, bacakan Al-Quran. Maka Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah pantas, patutkah aku baca Quran kepadamu padahal Al-Quran Allah turunkan untukmu? Maka di saat itulah Nabi mengatakan, aku senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Kemudian Abdullah membacakan Al-Quran di dalam surah An-Nisa, satu ayat, dua ayat, satu halaman, dua halaman. Ketika sampai beberapa halaman ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi menyebutkan, cukup kafa, cukup wahai Abdullah. Abdullah ini dia fokus dengan Al-Quran. Kemudian ketika Nabi mengatakan cukup, maka dia angkat kepalanya menengok baginda Nabi yang mulia. Ternyata Nabi telah meneteskan kedua air matanya mendengarkan Al-Quran dibacakan. Nabi SAW senang mendengarkan Al-Quran dan Al-Quran dibacakan kepadanya. Oleh karena itu ikhwat Islam, kita tentu lebih senang lagi Al-Quran dibacakan. Dan di antara salah satu tujuan kita duduk di sini adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan hadis-hadis Nabi SAW. Bisa jadi satu ayat, satu hadis bisa memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan, terkhusus bagi kita yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Beribadah itu senang, yang sulit itu adalah mempertahankan ibadah. Beribadah itu senang ikhwatul Islam, terkhusus dikala kita berada di tanah haram. Beribadah itu sangat senang sekali. Tapi yang sulit itu adalah bagaimana kita bertahan dalam ibadah kepada Allah. Karena yang diinginkan oleh kaum muslimin bukan hanya sekedar beribadah sesaat, tapi beribadah selalu. Dan bahkan mereka berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar mereka wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Karena itulah tujuan kita beribadah. Maka dengannya Nabi SAW mengajarkan sebuah kalimat yang tak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Allahumma inni a'udzubika minal kauri ba'dal hauri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak kembali kepada keburukan setelah aku melakukan kebaikan. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita melaksanakan solat 5 waktu di Masjid Nabawi, senang ikhwatul Islam. Tapi kalau kita sudah mulai pulang ke kampung halaman, seolah-olah kita lupa dengan masjid. Kita mengucapkan ma'assalamah, selamat berpisah wahai masjid. Masjid dikenal hanya dikala kita berada di Masjid Nabawi sahaja, sedangkan masjid di kampung halaman kita lupa. Itulah disebut dengan Al-Haur. Al-Haur itu maknanya kembali kepada keburukan setelah Allah berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sanggup melakukan kebaikan kecuali atas izin Allah. Maka dengan itu ikhwan Islam, doa yang tadi kita sebutkan jangan pernah dilupakan. Allahumma inni a'udzubika minal kauri ba'dal haur. Aku berlindung ya Allah agar aku tidak kembali kepada keburukan setelah Engkau mudahkan aku melakukan kebaikan. Doa yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin agar mereka selalu bertahan beribadah kepada Allah, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
Sekarang kita akan kembali sambung pembahasan sebelumnya. Sebelumnya telah kita jelaskan ikhwatul Islam, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Quba adalah dua masjid yang merupakan tujuan utama kaum muslimin di kala mereka berada di kota Madinah. Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dan juga kita telah jelaskan antara dua masjid ini punya kesamaan, sama-sama pondasinya takwa. Maknanya siapapun yang berada di dalamnya menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang perintahkan Nabi bangun Masjid Quba, Allah juga perintahkan Nabi untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian yang bangun Masjid Quba adalah baginda Nabi bersama sahabatnya, dan yang bangun Masjid Nabawi adalah Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kemudian yang keempat, sama-sama diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Penduduk yang ada di Quba adalah mereka yang selalu mendekatkan diri dengan kebaikan. Mereka tak pernah melupakan solat duha dan solat malam. Kemudian mereka menjaga kesuciannya, terutama di kala mereka berwudu. Buang air kecil yang paling banyak menyebabkan seseorang diazab di alam barzakh adalah di kala mereka tak sempurna dalam buang air kecil, bersuci. Kemudian Allah juga memberikan pujian kepada penduduk Madinah secara umum. Kemudian juga di antara keutamaan yang paling penting ikhwatul Islam, bahwa siapapun yang salat di Masjid Quba pahalanya berlebih, dan siapapun yang salat di Masjid Nabawi maka juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya. Itu merupakan di antara yang kita lakukan di kala kita berada di kota Madinah, dua masjid yang harus kita kunjungi. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam yang kita kunjungi ada 3 perkuburan. Secara umum yang kita kunjungi ada 3 perkuburan. Yang pertama adalah perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah perkuburan Baqi al-Gharqad. Yang ketiga perkuburan syuhada Uhud. Itu adalah di antara perkuburan yang mesti diketahui dan dikunjungi oleh kaum muslimin. Yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bersama sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua ada perkuburan Baqi. Dan Baqi itu ikhwatul Islam disebutkan oleh sebagian para ulama, Baqi itu ada 2 ya. Yang pertama Baqi yang ada di Madinah. Dan kemuliaannya salah satu kelebihan Baqi itu ikhwatul Islam yang paling banyak di dalamnya adalah para sahabat. Karena para sahabat di Madinah yang dikuburkan di Madinah itu kurang lebih 10.000 orang. Itu adalah Baqi. Ada juga sebahagian menyebutkan Baqi itu ada di Mesir. Mesir itu ikhwatul Islam karena ada sebuah perkuburan yang ada di sana namanya Sa'idu Mesir. Itu ada 5.000 sahabat yang dikuburkan di sana. Tapi hanya sekedar perbandingan, karena memang kebanyakan yang dikuburkan di Baqi itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Baqi yang sesungguhnya secara khusus Baqi tidak ada keutamaannya. Karena Baqi itu perkuburan sudah ada sebelum Nabi ada di Madinah. Sehingga keutamaan secara khusus tidak ada. Yang ada itu adalah siapapun yang wafat di Madinah, meninggal di Madinah, maka Allah akan jadikan Nabi sebagai syafaat untuk dirinya. Atau Nabi SAW bersaksi kepada Allah akan kebaikan yang dia lakukan. Bukankah Nabi SAW pernah menyebutkan man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha? Sesiapapun di antara kalian yang bisa wafat di Madinah maka wafatlah di Madinah. Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, apa makna wafat di Madinah? Yang pertama maknanya, barang siapa di antara kalian yang bisa berkali-kali dan sering datang ke kota Madinah, lakukan. Karena bisa jadi suatu saat nanti di kala mereka itu menjadi tujuan utama dalam hidup. Karena ada sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam, mereka sudah ada jadwal dalam hidupnya. Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk datang ke tanah haram minimal. Datang ke tanah haram itu 1 kali dalam 5 tahun, itu minimal. Makanya dalam sebuah hadis qudsi ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan teguran, bukankah aku telah berikan kesehatan? Bukankah aku telah berikan kelapangan? Dan barang siapa yang tidak datang summa la yafidu ilai, kemudian apabila mereka tak datang kepadaku, yafid itu wufud, yaitu berombongan kita datang ke tanah haram untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, illa la mahrum, kecuali orang tersebut adalah orang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang punya kesehatan, punya kelebihan, kemudian dalam masa 5 tahun tak datang ke tanah haram, mahrum. Mahrum itu maknanya ikhwatul Islam, mereka diharamkan dari kebaikan yang amat banyak. Maka disebut dengan mahrum. Kalau mahrum itu istilah kami di sini. Mahrum itu orang yang tak boleh masuk exam, tak boleh masuk ujian. Itu disebut dengan mahrum. Mahrum itu orang yang tak lulus. Maknanya kita tak lulus dalam hidup.
Dan itu merupakan di antara hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Makanya minimal bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah, rezeki alhamdulillah. Kemudian kesehatan alhamdulillah, 5 tahun 1 kali dalam 5 tahun itu minimal. Ada sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam, mereka buat jadwal untuk dirinya. Ustaz, alhamdulillah Allah mudahkan saya 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun saya mesti datang ke tanah haram. Ada yang lebih, ada yang 2 kali dalam 1 tahun, ada yang 3 kali. Itulah makna daripada hadis Nabi SAW. Ketika ia buat jadwal untuk dirinya mesti datang ke tanah haram, bisa jadi Allah hadiahkan untuknya kesudahan yang terindah, wafat di tanah haram dikala ia selalu berusaha berkali-kali datang ke kota Madinah. Maka itu di antara makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ikhwatul Islam, makna yang kedua, barang siapa yang sanggup meninggal di kota Madinah maka wafatlah. Maknanya sesiapapun yang dimudahkan datang ke kota Madinah, maka usahakanlah ditambah waktunya, dilebihkan waktunya. Karena bisa jadi ketika Allah berikan kemudahan kepada mereka kelebihan waktu, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hadiah terindah. Dan tidak ada hadiah terindah dari Allah untuk seorang hamba kecuali husnul khatimah. Dan tidak ada hadiah terindah dari Allah kepada seorang hamba kecuali wafat di tanah haram. Wafat di tanah haram ini tidak semuanya orang baik. Maknanya banyak orang yang wafat di tanah haram, bisa jadi mereka melakukan kesalahan, bisa jadi banyak dosanya. Ini bukan masalah banyak dosa, banyak pahala, ikhwatul Islam. Ini taufik dan hadiah. Taufik dan hadiah dari Allah Azza wa Jal. Dan banyak kita menyaksikan, terkhusus di musim haji. Ini sekarang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Dan biasanya orang yang haji itu ikhwatul Islam umurnya 60 tahun, 70 tahun ke atas. Kalau umrah, alhamdulillah banyak yang 30 tahun ke bawah. Tapi kalau haji ikhwatul Islam biasanya yang tua-tua itu banyak yang meninggal. Setiap tahun itu bisa jadi 500. Dari negara kita saja 500, 600, 700 orang, banyak ikhwatul Islam. Dan kita tidak tahu, bisa jadi mereka telah berdoa lama kepada Allah Azza wa Jal. Bisa jadi banyak di antara mereka yang berdoa, ya Allah, kalau sekiranya Engkau berikan kemudahan kepadaku untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, kemudian aku bisa beribadah di sana, ambil aku di sana. Banyak yang demikian. Dan itu hadiah terindah dari Allah Azza wa Jal. Terlepas daripada banyak kesalahan, banyak kebaikan, hadiah dari Allah. Kenapa demikian? Karena siapapun yang wafat di Madinah atau di tanah haram, Nabi akan memberikan syafaat. Syafaat itu ikhwatul Islam kita selalu sebutkan, syafaat itu ada untuk yang banyak kesalahan dan dosanya. Makanya Nabi sebutkan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaat itu adalah untuk mereka yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku, maka disebut dengan syafaat. Maknanya kalau ada di antara mereka yang mungkin banyak salah dan dosanya, tapi mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu alasan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mendapatkan syafaat Nabi, maka ia akan mendapatkan syahid dari Nabi. Syahid itu maknanya kesaksian semua kebaikan yang ia lakukan. Nabi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Barang siapa yang sanggup di antara kalian meninggal di kota Madinah, maka meninggal di sana. Tentu itu merupakan di antara keutamaan yang mulia. Karena mereka yang meninggal dan berada di kota Madinah itu ikhwatul Islam, mereka akan selama-lamanya di dunia bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan dan keindahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita bersama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, kemudian kita kembali sambung bahwa di Madinah yang kita kunjungi ada 2 masjid dan 3 perkuburan. Tadi telah kita jelaskan, yang pertama adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus bersamanya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, dan itu merupakan kesepakatan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal atau tarikh 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu adalah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lahir di hari Isnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafat di hari Isnin. Tapi lahirnya Nabi tak disepakati. Terjadi 8 perbezaan para ulama di sana. Ada yang menyebutkan Nabi, para ulama itu mereka berbeza kapannya, bulannya, tarikhnya, terjadi perbezaan semuanya. Maka disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
Perbezaan lahirnya Nabi SAW ada 8 pendapat para ulama. Mereka berbeza bulannya, mereka juga berbeza tarikhnya. Tapi kalau wafatnya Nabi SAW, mereka semuanya sepakat. Nah, kalau seandainya kaum muslimin mengetahui kalau Nabi lahir di hari Isnin, maka silakan mereka mengingat hari kelahiran Nabi SAW. Dan di antara caranya adalah dengan berpuasa setiap hari Isnin. Karena Nabi SAW pernah ditanya dikala Nabi berpuasa, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Isnin?" "Zalika yaumun wulidtu fi." Hari itu adalah hari aku lahir. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, berpuasalah setiap hari Senin. Karena memang seorang muslim akan mengenang Nabi SAW setiap harinya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi lahir di hari Isnin, wafat juga di hari Isnin. Jadi Nabi wafat yang disepakati perbezaan itu ada 2. Kalau wafatnya Nabi terjadi 2 perbezaan saja. Kalau lahirnya Nabi terjadi 8 perbezaan para ulama. Kalau wafat Nabi antara tarikh 11 dan 12. Bulannya sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tarikh 11, ada yang menyebutkan tarikh 12. Terlepas daripada tarikh itu ikhwatul Islam, karena tarikh itu juga terjadi perbezaan tergantung ru'yah, yaitu tergantung bagaimana kita melihat bulan. Kemudian Nabi SAW wafat pada tahun ke-11, yaitu tahun ke-11 Hijriah. Hari Isnin, tarikh 11 atau 12 Rabiul Awal itu adalah wafatnya baginda Rasulullah SAW. 2 tahun setelahnya, maka wafat pula lah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq memimpin setelah Nabi, disebut dengan Khalifah Rasulullah SAW. Dan Khalifah itu maknanya yang membelakangi. Karena khalifah itu diambil dari makna khalfun. Khalfun itu artinya di belakang. Maknanya ia berada di belakang Nabi dan menggantikan keadaan dan posisi baginda Nabi SAW. Maka disebut dengan khalifah. Maka disebut dengan khalifah Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang memimpin kaum muslimin kurang lebih 10 tahun lamanya. Makanya Umar dipanggil dengan khalifati Rasulullah, khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang salah seorang yang berasal dari luar Madinah, maka ia memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab marah, "Aku bukan Amirul Mukminin, aku adalah khalifati Rasulullah." Ketika Umar ini marah ikhwatul Islam, di saat itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan ia mengatakan, "Wahai Umar, bukankah engkau amir?" Maka Umar mengatakan, "Iya." "Bukankah kami orang mukmin?" Maka Umar mengatakan, "Iya." "Berarti apa salahnya kalau engkau dipanggil Amirul Mukminin?" Maka di saat itulah setiap pemimpin yang datang setelah Nabi disebut dengan Amirul Mukminin, atau yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ia wafat pada tahun ke-13 Hijriah dan mereka dikuburkan di tempat yang sama. Maka 3 ini mesti kita kunjungi. Untuk Nabi SAW kita menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi. Ini selalu kita ulang. Yang tidak hafal, catat atau direkam, karena ini merupakan di antara doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW. Dan kita berulang menyebutkan jangan pulang yang tak hafal. Yang tak hafal jangan pulang dulu, karena ini merupakan di antara bentuk ibadah yang terbaik, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW. Dan hadiah yang terindah adalah kalimat yang mulia. Dan di antara kalimat yang paling mulia berziarah ke perkuburan Nabi SAW, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang diucapkan kaum muslimin ketika berziarah ke perkuburan nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan dari Allah, sallallahu wa sallama wa baraka alayka, salawat dari Allah, salam dari Allah, keberkahan dari Allah untukmu,
wa jazaka afdala, semoga Allah berikan balasan yang terbaik, yang termulia, yang terafdal, yang paling utama untukmu, ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah bagi kemuliaan kepada nabi-nabi yang lainnya. Allah bagi balasan kepada para nabi yang lainnya ketika mereka berdakwah untuk umatnya, maka untuk nabi kita minta yang terbaik, sehingga kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal doanya? Ingat, yang tak hafal tak boleh pulang. Kemudian, karena kalau sekiranya mereka pulang, mereka masih ada hutang, mesti lagi datang ke kota Madinah. Karena kalau mereka pulang tanpa berziarah yang betul ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih punya hutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hutang harus dibayar. Cara membayarnya umrah lagi. Amin. Kemudian ikhwatul Islam, untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakrin, selesai. Kalau kita tambah assalamu alayka ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza, tapi kalau tak hafal juga tak ada masalah, cukup kita mengucapkan assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar Umar bin Khattab, kita juga mengucapkan assalamu alayka ya Umar. Kalau kita tambah boleh, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza, maknanya wa jazaka, semoga Allah berikan balasan yang terbaik untuk kamu wahai Abu Bakar As-Siddiq, untuk engkau wahai Umar bin Khattab, karena jasa yang begitu mulia untuk Islam dan kaum muslimin, karena mereka adalah sahabat yang paling berjasa dalam Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar memimpin 2 tahun sahaja, tapi dalam masa 2 tahun seolah-olah pondasi Islam beliau kembali tegakkan. Karena dikala Nabi wafat, ikhwatul Islam, dikala Nabi wafat, semua daerah-daerah yang ada di tanah Arab, di Jazirah Arabia, mereka kembali kepada agama lama, kecuali Makkah dan Madinah. Di Makkah ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala muliakan Madinah. Di Madinah Allah muliakan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang baru saja masuk Islam. Ada di antara mereka masuk Islam karena harta, ada yang terpaksa, ada karena yang lainnya. Sehingga dikala mereka dengar Nabi wafat, maka mereka mengatakan ternyata Nabi wafat. Karena yang mereka anggap Nabi itu berasal dari malaikat. Nabi itu tidak wafat, Nabi itu seperti ini. Sehingga dikala Nabi wafat, maka mereka kembali kepada agama lama, atau tak mau taat dalam syariat agama. Sehingga kerja Abu Bakar itu paling berat. Tak ada masa untuk tidur, walau 2 tahun, tapi itu adalah pondasi Islam. Kalau sekiranya bukan karena taufik dari Allah, kemudian perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, maka semuanya akan meninggalkan agama Islam. Oleh karena itu ikhwati Islam, yang bertahan setelah Nabi wafat itu Madinah dan Makkah. Kalau di Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan satu kalimat, di Makkah dengan sahabat Suhail juga dengan satu kalimat. Karena kalimat yang terbaik itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, kesannya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi wafat, ikhwatul Islam, ketika Nabi wafat, maka dia tidak berada di Madinah pada waktu itu. Dia berada di luar Madinah. Dia berada dekat Awali, dekat Kuba. Kemudian dia datang menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ternyata Nabi sudah terbujur kaku, terbaring di rumah ibunda Aisyah, tertutup wajahnya. Kemudian dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq, diciumnya di antara kedua keningnya. Kemudian dia pun mengatakan tibta hayyan wa mayyitan, sambil meneteskan air mata, engkau mulia, engkau sempurna, engkau wangi, engkau indah ya Rasulullah, dikala engkau hidup dan dikala engkau meninggal. Sahabat yang lain, mereka semuanya tunggu di luar Madinah. Mereka antara iya atau tidak. Sahabat Umar pun tak percaya, demi Allah Nabi tidak wafat. Itulah kalimat yang selalu ia ucapkan, padahal itu adalah Umar. Ia tak percaya karena terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa rubah hidupnya. Kemudian di saat itulah Abu Bakar keluar, dan semua para sahabat mereka menunggu kalimat apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Sebuah kalimat yang menjadi pondasi kuat di dalam agama Islam, sehingga penduduk Madinah mereka semuanya bertahan dan kuat kekuatannya.
wahai sahabat Nabi, tentu setelah memuji Allah Azza wa Jalla, sesiapa di antara kalian yang beribadah kepada Muhammad, siapapun yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Nabi Muhammad sudah meninggal. Kita tidak pernah diajar oleh Nabi beribadah kepada Nabi, tapi kita diajar beribadah kepada Allah melalui cara Nabi. Makanya tak ada di antara kaum muslimin yang datang ke kota Madinah kemudian pergi berziarah ke perkebunan Nabi, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang sakit, berikan kesembuhan. Ada? Ya Rasulullah, kami belum punya keturunan, berikan keturunan. Ada kaum muslimin yang meminta seperti itu? Nabi tidak pernah ajarkan. Bahkan Nabi sebutkan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau sesiapa di antara kalian yang ingin meminta apapun kepada Allah, langsung minta kepada Allah. Terkhusus di tempat yang mulia di tanah haram Makkah dan Madinah, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat yang mulia Makkah, Madinah, dikabulkan doa. Pernah kami ingat di kota Ishaq, salah seorang yang berasal dari, kalau tak silap ya, dari Mesir ya, dia dari Mesir. Qaddarallah, separuh badannya mati, lumpuh. Apa bahasa kita? Stroke lah. Stroke, separuh badannya stroke. Dia pergi, alhamdulillah Allah bagi dia, secara dunia dia kaya, pergi ke dunia, berkeliling ke semua negara untuk berobat, belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan. Kemudian ikhwatul Islam, ini cerita fakta ya. Kemudian pada akhirnya dia duduk di rumah, di atas kursi, di atas kursi dorong. Kemudian dia tak bisa buat apa-apa, dia lumpuh, separuh badannya lumpuh, tak bisa bergerak kecuali pertolongan anaknya. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, dia nampak di rumah, lewat di televisi rumahnya Ka'bah al-Musharrafah, tanah haram Makkah dan Madinah. Maka di saat itu juga ikhwatul Islam, Allah berikan kemudahan dalam hatinya dengan kekuatan yang luar biasa untuk mendatangi tanah haram Makkah Madinah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, wahai anak-anakku, aku ingin mendatangi raja di rumahnya. Itu bahasanya, tentu dengan bahasa mereka ya. Uridu an atil malik fi baiti. Aku ingin mendatangi raja di rumahnya. Kemudian anak-anaknya terkejut kaget. Raja mana yang ada di dunia? Di rumahnya. Macam mana kita bisa pergi ke tempat raja? Tak mungkin, tak mudah. Kemudian ayahnya kembali mengulang, aku ingin mendatangi rajanya para raja. Maka mereka baru paham, ternyata ayahnya ingin pergi ke Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian ikhwatul Islam, anaknya bertanya, wahai ayahanda, engkau tidak bisa berjalan, separuh badannya mati, tak bisa buat apa-apa. Ayahnya mengatakan, cari kapal terbang, kita sewa, yang penting kita berangkat. Alhamdulillah Allah berikan kepada mereka rezeki. Kemudian akhirnya mereka berangkat ikhwatul Islam. Kemudian apa kata ayahnya? Dan ini di antara salah satu terkhusus bagi kita yang banyak masalah dan musibahnya. Betapa banyak masalah yang selesai karena doa kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak mereka yang diberikan keturunan, dikabulkan doanya, diberikan hajatnya, diijabah permintaannya. Dan itulah tujuan kita datang ke sini. Kemudian ikhwatul Islam, maka ia mengatakan, wahai anak-anakku, masukkan aku ke pelataran Masjid Nabawi, masjid Haram Makkah dekat Ka'bah. Kemudian tinggalkan. Karena ia tak boleh buat apa-apa. Masukkan aku, tinggalkan aku kurang lebih 3 jam, 2 jam sampai 3 jam. Biarkan aku sendiri. Maka di saat itu ikhwatul Islam, dikala tak ada lagi keluarga yang kenal, tak ada orang yang kenal dengan dia, disitulah pecah air matanya. Betul-betul memohon mengadu kepada Allah. Ya Allah, kepada siapa engkau titipkan diriku? Dan aku hanya meminta kepadamu, permintaannya 2. Kalau aku tidak bisa berjalan, maka wafatkan. Kalau dia bisa berjalan, maka wafatkan. 2 jam dia berdoa. Ada yang sanggup berdoa 2 jam? Dan itulah momennya. Makanya kita selalu sebutkan ikhwatul Islam, kalau kita pergi ke Mekah itu, kalau hafal, tahu tempatnya, tahu daerahnya, maka pergi seorang, biar puas kita berdoa. Karena kalau kita nanti pergi bersama-sama, kalau kita nak menangis, baru saja nak menangis, kawan yang punya kamera nanti ambil kameranya. Ini sedang menangis berdoa kepada Allah. Tak jadi kita khusyuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi zaman sekarang ini zaman media sosial ya. Zaman maknanya zaman yang ketandas saja tak masuk kamera. Ketandas saja tak masuk kamera, semuanya dimasukkan kamera. Makan bakso pun masuk kamera. Tawaf yang semestinya untuk Allah masuk kamera.
Minum zam-zam masuk kamera, pergi raudhah masuk kamera, solat pun masuk kamera. Bukankah banyak yang solat ada rekod di depannya, di apa namanya, semuanya masuk kamera. Itu susah ikhwatul Islam. Usahakanlah berdoa kepada Allah. Tidak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sembunyi semakin ikhlas ibadahnya. Makanya orang tadi mengatakan tinggalkan biarkan aku seorang. Sehingga 2 jam 3 jam ia berdoa menangis pecah menangiskan kepada Allah. Kemudian ikhwatul Islam, karena mungkin lelah dia penat berdoa, dia tertidur sekejap. Kemudian setelah itu dia langsung bermimpi di sana. Coba bayangkan, waktu itu juga dia langsung bermimpi jalan. Jadi dia langsung berdiri dan bisa berjalan. Allahu Akbar. Tapi siapa di antara kita yang jujur meminta bermohon kepada Allah Azza wa Jalla? Itu masalahnya. Makanya tadi kita sebutkan ikhwatul Islam, semua kita ini punya masalah dan kita datang ke sini bukan hanya untuk beribadah, untuk mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, mencurahkan semua yang kita hadapi dalam hidup. Banyak di antara kita yang anaknya hilang, anaknya sakit, keluarganya seperti ini, anaknya seperti ini, hartanya tak cukup, belum kawin, belum dapat keturunan, banyak. Dan semuanya kadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah mengatakan kadukan kepada diriku, minta kepada Allah. Makanya dikala kita berada di sini berdoa kepada Allah, bukan untuk Nabi, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sebuah kalimat yang jelas. Sesiapapun di antara kalian yang meminta, semua kita di sini meminta. Siapapun yang tidak pernah meminta kepada Allah di tanah haram Makkah Madinah, atau jarang-jarang ia mengangkat kedua tangannya, maka mereka lah orang sombong yang sesungguhnya. Orang yang sombong itu adalah orang yang lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Itu sombong namanya. Orang yang sombong itu ikhwan Islam, mereka yang lupa kalau mereka punya Rabb yang bisa mengabulkan doa dan permintaannya. Makanya perbanyaklah berdoa meminta kepada Allah. Dan kalau bisa seorang datang ke Masjid Nabawi, dikala manusia tak ada duduk di dalamnya, duduk berdoa kepada Allah sendiri. Datang ke Masjidil Haram Makkah, datang kepada Allah, ya Allah kami datang ke rumahmu, kami datang meminta kepadamu, kabulkan doa kami, permintaan kami. Engkau zat yang maha mengabulkan doa, engkau zat yang maha pengampun, engkau zat yang maha memberikan rezeki. Baca semua nama dan sifat Allah yang kita hafal. Kemudian meminta kepada Allah, ya Allah kalau engkau tak kabulkan doaku, siapa lagi yang akan kabulkan? Kalau engkau tak ampunkan dosaku, siapa lagi yang bisa mengampunkan dosaku? Kalau engkau tak sayangi diriku, siapa lagi yang bisa sayangi diriku? Sebuah kalimat merengek, mengadu, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu taklah bisa dikabulkan oleh Allah kecuali dari mereka yang jujur. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan ingat ikhwatul Islam, ini kaedah ya. Orang yang paling paham apa yang kita perlukan, siapa kira-kira? Orang yang paling paham apa yang kita perlukan siapa? Allah sudah pasti. Kemudian siapa lagi? Diri kita sendiri. Apakah ustaz yang membimbing kita atau orang lain, ia lebih paham apa yang kita perlukan atau kita lebih paham apa yang kita perlukan? Oleh karena itulah memintalah dalam kesendirian. Dan doa yang paling dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk dirinya sendiri. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapa kira-kira yang akan bisa mengabulkan doa di kala kalian ada hajat yang sangat betul amat kalian ingin meminta kepada Allah? Tentu Allah yang kabulkan. Maka itu keedah dalam berdoa. Jadi berdoa itu ikhwatul Islam yang paling tahu hajat kita adalah kita sendiri. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, setiap kali kita berada di Mekah, Madinah, berdoalah sendiri-sendiri. Dan jangan kacau doa kaum muslimin yang lain. Bisa dipahami? Makna kacau doa kaum muslimin yang lain itu ikhwatul Islam, kita angkat suara. Berdoa itu biasanya senyap, diam. Dikala kita tawaf, dikala kita sa'i, dikala kita berada di Safa, dikala kita berada di Madinah, jangan angkat suara. Karena kalau kita angkat suara bisa jadi mengganggu orang yang sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya berdoa dengan senyap, dengan diangkat suara, mana yang lebih khusyuk ikhwatul Islam? Senyap kan? Kalau diangkat suara itu lomba namanya. Lomba namanya. Bisa dipahami? Dan kita di sini adalah kita berlomba, tapi berlomba dalam senyap, berlomba dalam diam. Karena setiap kita punya masalah dan hajat yang tak sama dengan orang lain. Dan
kesempatannya dikala kita berada di Mekah Madinah, apalagi dikala kita sedang memakai pakaian ihram, itu doa dikabulkan oleh Allah. Jangan bagi masa kepada siapapun. Waktu yang singkat itu, karena ibadah umrah itu tawaf sa'i kurang lebih berapa jam itu ikhwatul Islam? 2 jam, 2 jam setengah kan? Jangan bagi kesempatan kepada yang lain. Cukup untuk kita berdoa meminta, ulang-ulang lagi doa permintaannya. Tak sama doa orang yang memakai pakaian ihram dengan mereka yang tak memakai pakaian ihram. Maknanya jangan bagi masa untuk orang lain, untuk kita semuanya. Dikala kita tawaf berdoa, dikala kita sa'i berdoa, dikala kita di Safa berdoa, dikala kita di Marwah berdoa sebanyak-banyaknya. Waktu kita sempit, iya, bukan berarti setelah itu kita tidak berdoa, tapi tak akan sama doa orang yang penat, yang berjuang, yang memakai pakaian ihram, yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tak sama dengan orang yang tidak mengatakan dan melakukan yang demikian. Dan kembali kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan di ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kalian ingin meminta, minta kepada Allah sahaja, dan Allah paling tahu apa yang kita hajatkan. Bukan berarti tak boleh saling doakan, tapi orang yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah kita sendiri. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang paling ikhlas berdoa untuk kita? Ayah, ibu, siapa lagi? Kalau saudara? Saudara macam mana? Belum tentu. Kalau tetangga? Apalagi? Bisa jadi bahaya. Doakan saya selamat ya, matilah di sana. Macam mana? Kita tak tahu. Karena bisa jadi mereka iri. Kenapa kita berangkat umrah selalu? Iya atau tidak? Tapi siapa yang paling ikhlas? Orang tua, anak. Anak juga belum tentu. Yang paling ikhlas itu orang tua ya. Kalau orang tua kepada anak pasti, tapi anak kepada orang tua belum tentu. Kecuali orang tua yang betul-betul menjadi orang tua, bukan orang tua yang durhaka. Karena banyak orang tua yang durhaka sebelum anaknya durhaka. Terlepas daripada itu semua ya ikhwatul Islam, jadi yang paling tahu, yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah kita, untuk diri kita sendiri, dan orang tua untuk kita itu paling ikhlas. Kalau ustaz pembimbing macam mana? Belum tahu juga. Yang pertama belum tahu ikhlas karena dia penat kan. Yang kedua doanya tak sama. Ustaz dengan kita doanya tak sama kan? Ustaz doanya nak kawin, kita doanya nak kaya. tambah lagi, tak sama doanya. Intinya doanya tak sama. Makanya jangan selalu pandai amin, tapi kita yang berdoa. Momen tawaf sa'i itu indah dalam meminta dan memohon kepada Allah. Makanya jangan kacau orang lain ketika berdoa. Maknanya jangan angkat. Nabi SAW pernah para sahabat itu pulang ya, jadi diangkat suaranya. Apa kata Nabi? Innakum tad'una sami'an qariba. Yang kalian minta itu Allah Azza wa Jalla qarib, sami', mendengar dan maha dekat. Sehingga sebahagian para ulama sebutkan tidak akan kita temukan doa dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Ya Rab. Doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi semuanya Allahumma, Rabbana, Rabbi. Tidak ada Ya Rabnya, tidak ada kalimat Ya nida. Kenapa tidak ada Ya? Ya itu artinya wahai, ya kan? Wahai. Karena biasanya kalau kita gunakan kalimat wahai, itu untuk yang dekat atau untuk yang jauh? Jauh. Allah maha dekat, maha jauh. Kalimat ya saja jangan guna. Walaupun tak salah kalau kita guna, tak salah. Tapi kalimat ya saja kita perhatikan dalam Al-Quran tidak akan kita temukan. Semua yang kita temukan Rabbana taqabbal minna, Rabbi habli minas salihin. Tak ada kalimat ya, nidanya tak ada. Karena Allah itu maha dekat. Kalau maha dekat, kenapa kita mesti angkat suara? Makanya Nabi SAW menyebutkan kalian yang kalian minta itu zat yang maha dekat, yang maha mendengar, bukan yang tuli, bukan yang jauh. Nabi tegur sahabatnya. Begitu juga nanti dikala kita berada di Mekah. Di Mekah itu bukan berlomba angkat suara, apalagi yang suaranya bagus. Bukan untuk berlomba angkat suara, tapi berlomba menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesendirian, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, minta kepada Allah. Apabila kalian minta pertolongan, minta kepada Allah Azza wa Jalla, langsung kepada Allah. Karena yang paling tahu hajat kita adalah kita seorang saja. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan tentang baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW dikala meninggal di Madinah, maka dengan kalimat, dengan karunia taufik dari Allah, kemudian Abu Bakar Siddiq, semua penduduk Madinah tak ada yang berubah. Bahkan mereka lah yang merubah semua yang lain. Karena Abu Bakar mengatakan kaedah dasar dalam agama, keimanan, keyakinan, kekuatan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kenapa kita harus berlalai, berlama-lama seolah-olah Abu Bakar mengatakan kalimat ini? Nabi sudah wafat. Kalau sudah wafat, apa yang kita buat? Tak mungkin kita selalu berlama-lama dalam kesedihan.
kita bersedih, musuh akan datang. Kalau kita selalu bersedih, kemudian kita tak buat, kemudian kita, bukan itu yang Nabi nak, itu istilahnya. Nabi ingin kita berdakwah, melanjutkan perjuangan, itu yang Nabi inginkan dari kita. Seolah-olah Abu Bakar mengatakan kalimat ini, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal. Fakta. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Namun siapa yang beribadah kepada Allah, Allah zat yang maha kekal abadi selama-lamanya. Langsung semuanya bangkit, semangat, termotivasi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia dengan lantang mengatakan, jangan ada di antara kalian yang katakan Nabi wafat. Jangan. Demi Allah Nabi tak wafat. Demi Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq. Kita kalau berada di zaman Nabi, kita tak tahu apa yang kita lakukan. Abu Bakar diberikan kekuatan oleh Allah. Umar, dia tak percaya Nabi wafat. Utsman, macam orang, ada orang yang lewat, dia tak tahu orang ini mengucapkan salam tak bisa jawab. Jadi dia melihat tatapan kosong, apa namanya, biasa seperti itu. Seperti orang yang bingung ya. Jadi dia seperti ini. Jadi tatapan kosong, ada yang lewat ucapkan salam tak dibalas. Bukan tak balas karena entah kemana apa yang dia pikirkan. Nabi SAW. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Dikala Umar mengatakan Nabi tidak wafat, tidak ada satu pun yang bisa jawab. Karena mereka juga ingin Nabi tidak wafat. Kita juga ingin Nabi tidak wafat. Tapi yang namanya dunia, setiap yang berjawab, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa in mitta fahumul khalidun. Kalau engkau wafat, Allah katakan kalau engkau wafat, apakah mereka kekal? Seolah dalam ayat surah Al-Anbiya ini Allah sebutkan, kalau sekiranya ada yang kekal di dunia, maka yang patut kekal di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, tapi tak ada. Apa in mitta fahumul khalidun, itu makna ayat ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dengarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan kalimat ini, maka dia gemetar kakinya. Kemudian tidak bisa menahan beban badannya. Kemudian terjatuh, berdiri di atas lututnya. Apa nama berdiri di atas lutut itu? Biasakan kalau kita lemah, jadi berdiri di atas lutut, apa bahasanya berdiri di atas lutut? Gemetar. Bersimpu ya, berdiri di atas lutut. Karena lemah, tak bisa tahan badannya, gemetar. Karena tadi dia kuat mengatakan Nabi tak wafat, ternyata Abu Bakar ia tak bisa bantah. Dan ia mengatakan seolah-olah ini kalimat baru aku dengarkan. Padahal selalu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang Abu Bakar sampaikan langsung masuk ke telinganya. Padahal itu sudah selalu dibaca. Umar mengatakan, maka di saat itulah aku pun berdiri di atas kedua lututku, tak bisa lagi berdiri di atas kedua kakinya. Saking lemahnya, tak kuat menerima berita yang pasti, yang tak boleh kita lari darinya. Betul-betul Nabi sudah wafat. Madinah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Mekah. Mekah itu baru saja masuk Islam, ikhwatul Islam, baru tahun ke-8 Hijriah. Itu pun bulan Ramadan, belum sampai 2 tahun. Karena Fathu Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan, Kemudian ikhwatul Islam, penduduk Mekah, mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Mekah dan Madinah ini pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu namanya adalah Al-Mahfuzah. Al-Mahfuzah itu daerah yang dijaga. Tentu bukan berarti kita tak jaga daerah tersebut, ikhwatul Islam, kita mesti jaga, tapi Allah pasti akan jaga. Dan Allah akan menyandarkan penjagaan tersebut kepada mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mekah, ikhwatul Islam, dijaga oleh Allah dari fitnah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tak keluar meninggalkan agama Nabi, dengan salah seorang sahabat yang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini, ikhwatul Islam, adalah khutabaul Arab, orang yang bagus dalam beretorika, berbicara. Kalau ia berbicara, semua orang akan diam. Kalau saya berbicara, semuanya mengantuk. Itu perbedaannya ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ia berbicara, maka disebut khutabaul Arab. Yaitu khutbah itu kalau ia berbicara, ikhwatul Islam, semuanya akan diam. Mulai dari zaman dahulu kala. Dan di antara salah satu meletusnya perang Badar itu karena dia. Karena kalau dia berbicara, tak akan ada yang bisa bantah. Saking pandainya ia berbicara. Makanya dikala terjadi perang Badar, ikhwatul Islam, semua orang Quraisy nak ikut karena ia maju. Sehingga ia pun menjadi tawanan, tertangkap dikala terjadi perang Badar. Kemudian dikala ia tertangkap, maka dicari oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk cabut giginya. Karena ialah yang selalu provokasi untuk melawan kaum muslimin.
Karena nanti kalau tak ada gigi macam mana nak bicara? Itu istilahnya Umar ingin cabut giginya. Kalau Nabi izinkan dicabut oleh Umar satu-satu. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan, kemungkinan suatu saat nanti engkau akan melihat dia di tempat yang mulia yang akan memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Itulah waktunya dikala Nabi wafat, dan itulah sabda Nabi. Kalau Umar cabut, tak mungkin dia berbicara. Karena macam mana kan orang-orang yang tak ada gigi, macam mana sulit untuk berbicara, sulit. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Nabi untuk mencabut giginya, namun Nabi katakan jangan, karena ia akan membuat kalian bangga, Islam bangga suatu saat nanti. Makanya ikhwatul Islam, kita tak boleh cepat menjatuhkan hukum kepada seseorang. Ini ada pencuri, oh kamu jahat, dasar percuma kamu ada di kampung. Jangan. Bisa jadi suatu saat nanti Allah berikan hidayah taufik kepadanya. Bisa jadi dia menjadi orang yang terbaik. Bisa jadi dia memberikan manfaat dalam hidup kita. Jangan pernah menjatuhkan hukum kepada seseorang. Misalnya ada yang nakal, dasar nakal, kamu orang tua kamu mungkin nakal juga. Jangan seperti itu ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kaum muslimin yang kurang misalnya, maka di antara kalimat yang mesti diucapkan, Allahumma afihim wa la tablina, selesai. Misalnya kita tengok ada yang kurang rajin salat, dia itu kurang rajin salat, tamu suami, jangan pernah ucapkan demikian, tapi ucapkan Allahumma afihim wa la tablina. Ya Allah, maafkan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan hidayah. Itu maknanya wala tablina, jangan uji kami dengan yang engkau uji mereka. Karena sebahagian kalimat disebutkan al-bala'u muwakkalun bil mantiqa. Cobaan, ujian itu tergantung lisan. Orang yang tajam lisannya, berat ujiannya. Orang yang selalu cuma orang lain, Allah akan uji sesuai dengan apa yang ia cemoohkan. Orang yang selalu hina orang lain, makanya disebut al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Kebanyakan bala, ujian, cobaan itu karena lisan. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, kalau kita melihat yang baik, alhamdulillah. Kalau kita melihat orang lain kurang baik, kurang taat, kemudian banyak jahatnya, kemudian yang lainnya, maka cukup kita mengucapkan Allahumma afihim wala tablina. Allahumma afihim wala tablina. Allahumma afihim wala tablina. Misal contoh ada tetangga yang hari-hari musik sampai ke langit ketujuh bunyinya, tidur malam tak bisa, ini tak boleh. Allahumma afihim wala tablina. Ada di kampung itu, mohon maaf, misalnya preman yang kacau, yang ganggu, yang mencuri, Allahumma afihim wala tablina. Jangan pernah keluarkan kalimat-kalimat yang suatu saat nanti bisa jadi Allah uji kita dengan kalimat tersebut. Makanya disebutkan al-bala'u muwakkalun bil mantiq, yaitu ujian diwakilkan kepada ucapan. Nah, begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi ajarkan sebuah kaidah yang bagus. Wahai Umar, jangan lakukan, bisa jadi engkau akan bangga suatu saat nanti. Betul itu ikhwatul Islam. Kapan Suhail bin Amr ini membuat bangga Islam dan kaum muslimin? Dikala Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, penduduk Mekah mereka berbondong-bondong keluar dari agama Islam, seolah-olah mereka mengatakan kesempatan kita untuk kembali kepada agama lama. Tidak ada yang bisa mempertahankan kita, tidak ada yang bisa melawan lagi. Nabi Muhammad yang berdakwah sudah meninggal, dan mereka yang pertama kali masuk Islam sudah berada di Madinah. Jadi siapa yang jaga Mekah? Tidak ada. Abu Sufyan juga baru masuk Islam, semuanya baru masuk Islam. Maka di saat itu Islam, penduduk mereka mulai berbondong-bondong, mulai bercerita, tak boleh, tak mesti lagi kita salat, tak mesti lagi kita bayar zakat, tak mesti lagi kita ikut Nabi. Diberikan kebebasan kita kembali kepada agama lama, kita kembali untuk menghancurkan Islam. Maka di saat itulah Suhail bin Amr dia berdiri ikhwatul Islam, kemudian dia masuk, naik di atas tangga Ka'bah al-Musyarrafah. Ketika dia naik, semua mata menuju kepadanya karena dia adalah Subaba. Coba kalau giginya tak ada, yang tadi kita sebutkan. Tapi Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Suhail bin Amr ini berdiri, maka semua mata tertuju kepadanya. Ketika penduduk Quraisy, terutama orang-orang yang diberikan kelebihan, para pemuka Quraisy, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Amr, ia mengucapkan sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan kalimat yang berbeza, satu kalimat saja. Setelah ia memuji Allah, berselawat kepada Nabi-Nya, yang mengatakan sebuah kalimat, la takunu akhir man aslam wa awwalu man irtad. Artinya soalnya sambung waktu habis nih. Suhail bin Amr menyebutkan ikhwatul Islam, la takunu akhir man aslam wa awwalu man irtad, sebuah kalimat yang tak boleh dibantah.
wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan yang pertama kali keluar dari Islam. Bukankah itu khianat namanya? Jadi seolah-olah kalimat ini ikhwan Islam tak bisa dibantah oleh orang-orang Quraisy. Jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam. Yang terakhir masuk Islam itu kita. Baru tahun ke-8 Hijriah. Orang sudah awal masuk Islam. Dikala mereka masuk Islam, jaga Nabi, kita musuhi Nabi SAW. Kemudian dikala Allah berikan hidayah Islam, kita pula yang pertama kali keluar. Bukankah itu khianat namanya? Maka dengan satu kalimat ini ikhwan Islam, penduduk Mekah dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Jandal itu anak daripada Suhail bin Amr. Ia tersenyum dan dia mengingat inilah yang dulu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan merasa bangga dengan Suhail bin Amr. Kapan itu terjadi? Ketika ia menjadikan penduduk Makkah kuat istiqamah dalam agama dan tidak satu pun di antara mereka yang meninggalkan agama ketika Nabi wafat. Maka oleh karena itu ikhwati Islam, di antara nama Makkah dan Madinah adalah Al-Mahfudah, daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di zaman-zaman fitnah, apalagi dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ikhwati Islam, di antara kewajiban kita dikala berada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita hadirkan kisah-kisah indah dari Nabi, perjuangan-perjuangan yang tak ringan, perjuangan yang begitu berat. Kalau kita hadirkan ini ikhwat Islam, maka kita berziarah ke perkuburan Nabi dengan hati, bukan dengan handphone. Orang yang berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati, menghadirkan Nabi, sejarah Nabi, cerita Nabi. Kalau kita tak tahu ikhwat Islam, macam mana kita nak berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan berlalai-lalai, kita akan bermudah-mudah. Itulah tak payahlah dihafal doa berziarah ke perkuburan Nabi. Oleh karena itu kita tadi ucapkan hafal doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya masih sama, sudah hafal atau belum? Siapa yang paling tua yang sudah hafal? Yang 70 ada tahun, yang belum 70 tahun ada? Siapa yang 70 tahun? 80 ada? 70? 70 ada? Bapak berapa umurnya di samping? 95? Allahu Akbar, doanya ada di sini. Tambah lagi satu. Langsung diborong hari ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Karena orang tua tak boleh ditanya. Tapi keluarga Islam, semoga bisa memberikan manfaat ya. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi nanti doanya ada di dalam bayar. Semoga sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang tadi kita ingat di khutbah Islam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kemudian untuk Abu Bakar kita mengucapkan, dikala kita ingat bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq ikhwatul Islam, maka kita tidak akan lewatkan. Abu Bakar itu ikhwatul Islam lebih mulia dari ayah ibu kita, lebih mulia daripada semua manusia yang ada di dunia. Abu Bakar itu lebih mulia daripada semua umat para nabi, semuanya. Bukan hanya mulia di kalangan umat Nabi, mulia di kalangan semua umat. Yang paling mulia tentunya Nabi SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Nabi Ulil Azmi. Kemudian setelah itu Nabi 25 yang Allah bagi tahu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah bagi tahu kepada kita 25, dan semuanya ada Nabi dan Rasul, semuanya. Dan yang paling mulia setelah itu adalah para Rasul yang jumlahnya 313. Kemudian yang paling mulia adalah para Nabi yang jumlahnya 124.000, seperti yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan kitabnya Musnad. Kemudian yang paling mulia setelah 200 atau 124.000 ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita datang ke sini, kan biasanya kan kita fokus kepada perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lupa kepada manusia yang paling mulia sedunia setelah para nabi dan para rasul. Jadi Abu Bakar itu ikhwatinya mulia bukan hanya dari kalangan umat Nabi, dari semua umat. Siapapun yang termulia, maka Abu Bakar lah yang termulia. Kemudian yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu merupakan ijma' para ulama. Sehingga kalau kita berziarah ke perkuburan Nabi, jangan lupakan dua ini. Karena mereka lebih mulia dari ayah kita, dari ibu kita, dari diri kita, dari semua manusia. Makanya dikala kita sampai untuk Nabi yang pertama, kemudian untuk Abu Bakar, apa tadi ucapan doanya?
Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian persambungannya, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ucapkan, kalau tak pandai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Arab. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian setelah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab juga kita menyebutkan kalimat yang sama. Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairul jazak. Tak mungkin bahasa kita pula kita berdoa kan. Oleh kerana itu apalagi kepada Abu Bakar dan Umar yang mereka adalah inti induk daripada bahasanya, bahasa Arabnya. Sehingga doa ini merupakan hadiah kecil saja yang kita buat untuk mereka. Itu pun tak hafal, makanya hafallah kalimat ini. Untuk Nabi pasti, untuk Abu Bakar dan Umar pasti juga, karena mereka adalah manusia yang termulia berdampingan dengan Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya baru perkuburan Baqi al-Arqad. Kemudian begitu juga perkuburan syuhada Uhud dan Baqi al-Arqad kemarin kita telah ceritakan di Ikhwatul Islam. Di sana itu dikuburkan orang-orang yang terbaik, manusia-manusia yang paling mulia, keluarga Nabi, putri Nabi 4 orang di sana. Putra Nabi Ibrahim di sana. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah juga di sana. Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah, Maria Al-Qibtiyah, Zainab binti Jahshin, Zainab binti Khuzaimah. Berapa tu? 10 atau 11? 10 atau 11 istri Nabi berapa? 11 atau 12? Kita ulang lagi. Yang pertama Saudah, Khadijah meninggal dikuburkan di Mekah. Yang pertama Ibunda Saudah, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Safiyah, Ibunda Ummu Habibah, namanya Romlah. Ibunda Ummu Salamah, namanya Hindun. Ibunda Maimunah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Maria, Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Ibunda Zainab binti Jahshin. Berapa orang? 11. Satunya di Mekah. Berarti istri Nabi berapa orang? 12. Disebutkan istri Nabi itu 12 orang, ditambah karena ada Maria Al-Qibtiyah. Kalau ada yang sebagian ulama tak masukkan Maria itu bukan istri Nabi tapi istri Nabi, maka istri Nabi 11 orang jumlahnya. Tapi Maria ini melahirkan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, seorang manusia yang mirip dengan Nabi Ibrahim, maka namanya disebut dengan Ibrahim. Ulida lil lailah ulan sammaituhu Ibrahim. Malam tadi lahir seorang anak untukku, aku namakan dengan nama ayahku Ibrahim, karena ia mirip dengan Nabi Ibrahim. Wajar ia mirip dengan Nabi Ibrahim karena cucunya Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad juga cucunya Nabi Ibrahim. Semua mereka dikuburkan di sini. Kemudian belum lagi cucu Nabi yang lainnya. Cucu Nabi sudah mulai tersebar, dan kemarin kita sebutkan di Ikhwatul Islam, cucu Nabi paling banyak di Madinah. Karena induknya semuanya Zainab, Ruqayyah, Fatimah ini induk daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ini induknya, bermuara di kesini. Zainab, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Semua mereka ada di sini. Kemudian ikhwatul Islam, belum lagi sahabat-sahabat yang tadi disebutkan 10.000 orang. Kemudian siapapun yang meninggal, para ulama, Imam Malik, imam-imam yang lainnya, mereka meninggal di sini, sehingga merupakan kemuliaan ketika kita berkunjung kepada manusia yang mulia. Dan insya Allah nanti akan kita kembali bahas pembahasan kita ini ikhwatul Islam. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang salah, yang mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan semangat motivasi kepada kaum muslimin. Di antara ibadah yang terindah di Masjid Nabawi yang tiada duanya di dunia, bahkan di Mekah tidak akan kita temukan, yaitu duduk di dalam Masjid Nabawi belajar agama Allah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan hadis Nabi adalah warisan Nabi, sehingga siapapun yang belajar agama di Masjid Nabawi, mereka telah mengambil bagian daripada warisan Nabi. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Sesiapapun yang belajar agama Al-Quran dan hadis Nabi di dalam Masjid Nabawi, maka ia seolah sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat yang indah, di ruangan yang indah, di tempat yang mulia, di tempat yang haram, di tempat yang berkah, berkumpul bersama orang-orang yang beriman, berkumpul bersama orang-orang yang ingin kembali kepada Allah,
berkumpul bersama orang-orang yang baik, walau kita berasal dari daerah yang berbeza, bahasa yang tak sama, tapi tujuan kita adalah ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita duduk di dalam Masjid Nabawi belajar agama Allah, maka itu jihad namanya. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah supaya duduknya kita di sini dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, ya Allah panjangkan umurnya, berikan kepada mereka kesehatan dan kemudahan dalam beribadah. Kalau ada di antara orang tua kami yang telah Kau panggil, berikan kepada mereka ampunan dan kasih sayang, lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Siapapun di antara kami yang sakit, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang mendapatkan masalah dan musibah, berikan kemudahan dalam masalah dan musibahnya. Bantu saudara-saudara kami yang mendapatkan musibah dan masalah. Kalau ada di antara kami yang berhutang, berikan kemudahan untuk melunaskan semua hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima semua amal ibadahnya, kabulkan doa dan permintaannya. Jadikan umrah yang mereka lakukan adalah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umrah yang mereka lakukan wasilah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada mereka umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kami yang habis masanya berada di tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, berikan kemudahan dalam perjalanannya, berikan kelancaran dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Kemudian kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kepada kami kesempatan berkali-kali, kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, agar senantiasa dimudahkan datang berkunjung ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kepada kami kekuatan untuk selalu istiqamah dalam agama, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Engkau hadiahkan kami bisa bertetangga dengan Nabi di dunia, hadiahkan kami bertetangga dengan Nabi sampai ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.